Selamat pagi, salam Rahayu. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk mempresentasikan UAS Sosiologi yang berjudul Pendidikan sebagai Kapital. Perkenalkan, nama saya Eduardo Parlindungan Simbolon dengan MPM 22 100 3862 200034 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sony Junaidi SPD NPD. Baik, sebelum kita ke pembahasan, ada baiknya kita mengetahui itu apa arti pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berlangsung terus-menerus dalam suatu proses pembelajaran untuk mengembangkan segenap potensi manusia, baik jasmani maupun rohani dalam tingkatan kognitif, efektif, dan psikomotorik. Baik, kita harus mengetahui juga apa itu kapital. Kapital yaitu pertama, kapital Inggris memang berarti modal. Boleh dalam bentuk yang digunakan untuk belanja barang kapital fisik yang memungkinkan suatu investasi dapat berjalan. Kedua, dalam bahasa Indonesia, orang sering menggunakan istilah modal dengkul. Tenaga orang itu sendiri yang ada di depan mata dan siap digunakan. Nah, pendidikan sebagai kapital terbagi ada 4. Yang pertama, pendidikan sebagai kapital manusia. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Yang ketiga, pendidikan kapital budaya. Yang keempat, pendidikan sebagai kapital simbolik. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pendidikan kapital manusia. Dalam konsep kapital manusia diperkenalkan oleh Theodore lewat pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital di hadapan kepada para ekonom Amerika pada tahun 1960. Sebelumnya, para ekonom hanya mengenal kapital fisik berupa alat-alat kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Nah, saya mengambil pengertian pendidikan kapital manusia menurut MZ Lawang tahun 2004 vers 10 merumuskan kapital sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam bentuk pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melakukan kegiatan. Yang kedua, pendidikan sebagai kapital sosial. Kapital sosial ini juga dimaksud dengan investasi sosial yang meliputi sumber daya sosial seperti jaringan kepercayaan, nilai, dan norma, serta kekuatan yang menggerakkan dalam struktur hubungan sosial untuk mencapai tujuan individual atau kelompok secara efisien dan efektif. Sumber daya sosial sebagai aspek statis dari kapital sosial dipahami dalam arti bahwa sumber daya sosial seperti jaringan kepercayaan, nilai dan norma merupakan kapital yang diperlukan dalam suatu struktur hubungan sosial. Apa sumber daya dari kapital sosial? Sumber daya dari kapital sosial adalah jaringan, kepercayaan, nilai dan norma. Jaringan sosial adalah hubungan antar individu yang memiliki makna subjektif
subjektif yang berhubungan atau dikaitkan dengan sesuatu berbagai simpul dan ikatan. Baik, yang ketiga, pendidikan sebagai kapital budaya. Kapital budaya secara teoritis Indonesia adalah negara yang kaya karena memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah keanekaragaman etnis dan budaya, dan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang banyak. Oleh karena itu, di Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang maju. Namun, faktanya Indonesia masih masuk dalam kategori negara berkembang. Hal itu disebabkan karena sumber daya manusia Indonesia belum mampu mengatur dan mengelola negara dengan baik, yakni terjadinya kekacauan sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme yang tak kunjung habis terberantas. Nah, kapital budaya merupakan kompetensi atau pengetahuan kultural yang menuntun selera bernilai budaya dan pola-pola konsumsi tertentu yang dilembagakan dalam bentuk kualifikasi pendidikan. Berdasarkan batasan seperti ini, maka reproduksi sosial yaitu pemeliharaan pengetahuan dan pengalaman dari suatu generasi ke generasi berikutnya dipertahankan melalui yang dinamakan dengan sistem pendidikan. Nah, yang keempat, pendidikan sebagai kapital simbolik. Kapital simbolik merupakan suatu bentuk kapital ekonomi fisikal yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan menghasilkan efeknya yang tepat sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk-bentuk kapital material yang adalah pada hakikatnya sumber efek-efeknya juga. Pengertian tersebut memanglah masih sulit dipahami. Maka dari itu, mari kita jelaskan kapital simbolik dengan contoh. Katakanlah seseorang yang barusan mendapatkan undian sebanyak 500 miliar akan masuk ke dalam ekonomi atas. Namun orang ini belum tentu memiliki kapital budaya dan simbolik yang tinggi. Berbeda dengan seseorang yang berasal dari keluarga kaya melalui sosialisasi atau reproduksi sosial. Memperoleh jenis pendidikan, gaya, ras, dan selera tertentu tentang sesuatu. Pembedaan orang dalam
pendidikan gaya, rasa, dan selera tertentu tentang sesuatu atau makanan, pakaian, perabotan rumah, musik, drama, sastra, lukisan, film, fotografi, dan preferensi etis lainnya. Pada gilirannya berdampak pada perbedaan orang dalam prestise, status, otoritas, dan kehormatan sosial. Dengan kata lain, keterampilan mengatur simbol sosial tidak serta-merta atau segera diperoleh seseorang ketika dia mendapatkan kapital ekonomi yang tinggi. Karena keterampilan ini diperoleh melalui proses yang panjang, melalui pendidikan atau reproduksi sosial lainnya. Nah, hubungan dari keempat kapital ini yaitu hubungan antara kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik dalam kaitannya dengan pendidikan memiliki peranan penting sebagai agen sosialisasi terhadap semua kapital yang ada atau kapital manusia, sosial, budaya, dan simbolik. Selain sebagai agen sosialisasi, pendidikan juga berperan sebagai agen hegemoni dalam kapital budaya dan kapital simbolik. Dengan demikian, pendidikan menjadi simpul dari pertemuan semua kapital yang ada. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata dalam pengucapan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Mauliate Horas Rahayu.